Selamat pagi dan selamat Paskah bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau begitu baik, dan pagi hari ini Engkau telah membuktikan lewat kebangkitan-Mu bahwa kami memperoleh hidup yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan kegelapan. Lewat kebangkitan-Mu telah membawa kami kepada terang. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Allah. Tuhan yang membuka hati dan pemikiran kami, agar firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan kami bacakan di dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berdiri lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal ini kepadaku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini adalah iman yang tak tergoyahkan. Hari ini saya punya 2 cerita. Cerita yang pertama datang dari seorang aktor Hollywood. Saat pemilihan nominasi Piala Oscar, sebelum berangkat, ia berkata kepada keluarganya, "Kita rayakan apapun hasilnya nanti." Cerita yang kedua datang dari keluarga muda yang sudah lama mencari pekerjaan, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba ia menerima panggilan wawancara. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Apapun hasilnya nanti, kita rayakan." Saudara-saudara, si aktor berhasil memenangkan Piala Oscar. Sementara keluarga muda masih menunggu di dalam kekecewaan. Dari cerita di atas, yang manakah yang paling nyaman merayakan? Tentu yang berhasil. Mereka sama-sama merayakan malam itu. Tetapi yang satu merayakannya dengan rasa bahagia, yang satu diliputi rasa kecewa. Tetapi tetap berusaha bersuka cita melawan kekecewaan hidup. Nah, pasti Bapak Ibu tidak mudah. Bukanlah perkara yang mudah melawan kekecewaan. Rasa kecewa dapat membuat seseorang berubah. Dan itu yang dialami oleh murid-murid. Berharap Yesus Kristus sebagai pembebas yang harus menghukum orang-orang jahat, tetapi harus mati di tangan pemerintahan Romawi, bahkan kematian yang tidak manusiawi. Tidak mudah bagi umat Tuhan, bagi murid-murid melihat Yesus kalah, karena hal itu menghancurkan iman mereka. Tetapi berbeda dengan Maria. Sekalipun semua orang kecewa, tetapi dia tetap setia dalam kekecewaan itu. Ia tetap setia dalam kesedihan itu. Nah, mengapa Maria tetap kokoh memandang Yesus? Meskipun bagi beberapa orang, Yesus itu pemberontak yang gagal. Meskipun bagi beberapa orang, Yesus itu tidak berhasil dalam tugasnya. Tetapi Maria tetap kokoh, selalu memandang Yesus. Nah, ternyata saudara-saudara, karena Maria, semenjak Maria bertemu dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, menikmati waktu bersama dengan Yesus, Maria tahu bahwa Yesus punya kuasa. Dan melalui kuasa itu Maria mengalami kebaikan, mengalami kebahagiaan, mengalami ketenangan, bahkan mengalami sukacita. Kekecewaan yang dialami orang banyak tidak mengoyahkan iman Maria. Dan itu yang menjadi tema kita hari ini. Iman yang tak tergoyahkan. Kekecewaan yang dialami oleh banyak orang termasuk murid-murid tidak mengoyahkan iman Maria. Karena Yesus terlanjur menunjukkan kasih dan kuasanya kepada Maria. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara-saudara, adakah kita saat ini kecewa
meninggalkan Tuhan dan menghilangkan jejak kasih Allah yang sudah kita alami hingga hari ini. Kita bersyukur jikalau Tuhan begitu luar biasa. Ia telah mengalahkan maut dan Ia telah mengubah hidup kita dari gelap ke terang. Makna kebangkitan Yesus bagi kita hari ini mengubah pengharapan kita dari gelap kepada terang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, diberitahukan oleh firman Tuhan, hari ini Yesus telah bangkit. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita agar kita kembali bangkit. Mari kita melihat iman Maria. Walau ia kecewa, tetapi kekecewaan tidak membuat dia menghilangkan jejak kasih Allah. Tetapi ia terus berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan itu digenapi lewat kebangkitannya. Untuk itu saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang, makna kebangkitan Yesus memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan telah mengalahkan maut, mengalahkan kutuk, mengalahkan sakit penyakit, dan Tuhan telah membawa kabar baik, kehidupan yang baru bagi kita. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, walau di dalam kekecewaan. Kekecewaan oleh karena keluarga, kekecewaan oleh karena pekerjaan, kekecewaan oleh karena pemerintah, kekecewaan oleh karena sakit penyakit. Firman Tuhan hari ini membawa berita baik kepada kita untuk tetap berharap kepada Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan dan tidak akan menghilangkan jejak kasih Allah yang kita alami selama hidup kita. Sebab hari ini Tuhan sudah membuktikan janjinya, setelah dia mati dia akan bangkit, dan kebangkitan itu adalah berita sukacita bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, dan Tuhan yang terus menopang kita untuk dapat melewati hari demi hari dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan kutuk, dan Engkau telah mengubah hidup kami dari kutuk menjadi kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami semangat yang baru untuk melihat masa depan yang jauh lebih baik. Lewat makna kebangkitan-Mu, biarlah menguatkan kami, menopang kami, dan memampukan kami untuk melupakan pelanggaran kami dan memohon ampun kepada Tuhan. Lewat kebangkitan-Mu adalah kami bangkit dari keterpurukan kami, dari kekecewaan kami, dari kesedihan kami. Kami mau Tuhan melihat masa depan kami, kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Ajarlah kami Bapa supaya kami memiliki iman seperti iman Maria yang tak tergoyahkan walau apa yang terjadi. Biarlah kami juga terus mempercayai Tuhan di dalam ketidakmungkinan, terus meyakini karya Allah di dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Secara khusus Tuhan, ketika kami menghadapi situasi dan kondisi negara kami bahkan dunia ini yang sungguh membuat kami mengalami kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan, kami percaya di dalam kekhawatiran dan ketakutan itu Engkau ada, dan Engkau memegang, menopang, bahkan merangkul kami. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu selalu digenapi setiap hari, seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat. Demikianlah Tuhan, Engkau terus memeliharakan kami. Apapun Tuhan, bagaimanapun kondisi yang sedang kami hadapi saat ini, kami percayakan hidup kami
kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk orang-orang yang beribadah saat ini, Tuhan berkati sehingga mereka juga boleh memuliakan Tuhan walau dari rumah mereka masing-masing, bila tidak mengurangi makna ibadah kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh orang-orang yang selalu merindukan hadirat-Mu, bahkan Engkau yang terus memberkati kami, seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dalam keadaan sehat sukacita sampai suatu saat nanti Tuhan izinkan kami boleh bertemu seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.